Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusril dengan NIM 12320800066 dari kelas 3B dan dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesalahan dalam berlogika atau kesalahan dalam berpikir atau biasa disebut juga dengan logical fallacy. Nah, apa sih kesalahan berpikir itu? Kesalahan berpikir atau logical fallacy adalah pola penalaran yang salah atau kekeliruan dalam pemikiran logis. Nah, sederhananya ini adalah saat kita membuat kesimpulan yang tidak benar berdasarkan premis atau alasan yang ada. Kesalahan ini sering terjadi karena kita terburu-buru dalam mengambil kesimpulan, kurangnya informasi, atau adanya bias dalam berpikir. Nah, mengapa sih kesalahan berpikir itu penting untuk kita ketahui? Nah, yang pertama yaitu untuk mencegah kesalahpahaman. Yang kedua untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, kesalahan dalam berpikir atau logical fallacy ini ada beberapa macam. Yang pertama ada ad hominem atau serangan pribadi. Nah, ad hominem ini atau fallacy ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter pribadi atau kepribadian lawan daripada menanggapi argumen yang mereka sampaikan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika sedang berdiskusi tentang kebijakan publik. Nah, seseorang berkata, "Kamu tidak mungkin tahu apa yang kamu bicarakan tentang ekonomi karena kamu sendiri tidak lulus kuliah." Nah, ini menyerang latar belakang pribadi orang tersebut, bukan argumen mereka tentang kebijakan ekonomi. Nah, logical fallacy selanjutnya yaitu ada tu quo que. Nah, tu quo que ini adalah fallacy di mana seseorang menolak kritik dengan menuduh pihak lain melakukan hal yang sama atau serupa. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari, yaitu kamu tidak bisa mengkritik saya karena selalu terlambat. Kamu juga sering terlambat. Nah, fallacy ini mengabaikan kritik yang sah dengan mengalihkan perhatian pada kesalahan yang sama dari pengkritik. Nah, logical fallacy selanjutnya yaitu ada straw man. Nah, di mana fallacy ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyalahartikan atau melebih-lebihkan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seseorang berkata, "Kamu ingin mengurangi penggunaan plastik, artinya kamu ingin kita kembali ke zaman batu tanpa teknologi." Nah, argumen ini yang diajukan hanyalah pengurangan plastik, bukan anti teknologi. Nah, selanjutnya ada slippery slope atau lereng licin. Nah, ini adalah fallacy di mana seseorang berargumen bahwa satu tindakan kecil akan menyebabkan rangkaian konsekuensi buruk yang tidak dapat dihentikan tanpa bukti konkret. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu, jika kamu mulai bolos sekolah sekali, akhirnya kamu akan putus sekolah dan gagal dalam hidup. Nah, ini melebih-lebihkan dampak dari satu tindakan, mengabaikan banyak faktor yang mungkin terlihat. Logika fallacy selanjutnya yaitu jika A terjadi B, maka pasti A menyebabkan B. Nah, atau biasa disebut dengan affirming the consequent atau mengafirmasi konsekuen. Nah, ini adalah bentuk logika meloncat di mana seseorang menganggap bahwa jika sesuatu akibat terjadi, maka sebabnya pasti benar. Meskipun hubungan antara sebab dan akibat tersebut tidak selalu demikian. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu jika seseorang kaya, mereka bisa membeli mobil mewah. Orang ini memiliki mobil mewah, jadi pasti dia kaya raya. Nah, padahal ada banyak alasan lain seseorang memiliki mobil mewah, seperti mungkin mereka menyewanya atau merentalnya, atau mendapatkannya dengan cara lain, misalnya seperti warisan dari orang tuanya. Nah, logika fallacy selanjutnya yaitu ada membesarkan dampak, atau biasa disebut dengan over exaggeration. Nah, membesarkan dampak ini terjadi ketika seseorang secara berlebihan memperkirakan atau menggambarkan dampak dari suatu peristiwa atau tindakan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak proporsional dengan realitas. Nah, dalam hal ini, dampak yang dihasilkan terlalu dibesar-besarkan tanpa dasar yang kuat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia kesehatan, kalau kamu makan makanan cepat saji sekali,
kamu akan langsung mengalami masalah kesehatan yang serius. Nah, ini adalah bentuk membesarkan dampak karena makan makanan cepat saji sekali biasanya tidak langsung menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Nah, masalah kesehatan lebih mungkin terjadi karena pola makan yang tidak sehat secara konsisten dalam jangka panjang. Nah, logika fallacy selanjutnya yaitu ada false dichotomy atau dikotomi palsu. Nah, fallacy ini muncul ketika seseorang menghadirkan hanya dua pilihan seakan-akan tidak ada alternatif lain, padahal sebenarnya ada lebih banyak pilihan yang lain. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kamu harus memilih antara sukses atau bersantai. Tidak ada jalan tengah. Nah, padahal dalam kehidupan nyata, seseorang bisa saja bekerja keras dan juga menikmati waktu bersantainya. Nah, logika fallacy selanjutnya yaitu ada kesalahan ketidaktahuan sebagai penjelasan atau biasa disebut dengan appeal to ignorance atau argumentum ad ignorantiam. Nah, ini adalah bentuk logika meloncat di mana seseorang beranggapan bahwa suatu pernyataan benar hanya karena belum ada bukti yang membuktikan sebaliknya, atau sebaliknya sesuatu dianggap salah karena belum ada bukti yang membuktikan kebenarannya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa obat herbal ini tidak efektif, jadi obat ini pasti bekerja. Nah, hanya karena belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa obat tersebut tidak efektif, tidak berarti bahwa obat itu pasti efektif. Argumen ini mengabaikan kebutuhan akan bukti positif untuk mendukung klaim. Oke, logika fallacy selanjutnya yaitu ada hasty generalization atau generalisasi terburu-buru. Nah, fallacy ini terjadi ketika seseorang membuat kesimpulan umum berdasarkan sampel yang terlalu kecil atau tidak representatif. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu saya pernah bertemu dua orang dari negara X dan mereka tidak ramah. Jadi, semua orang dari negara X pasti tidak ramah. Nah, ini adalah contoh menyimpulkan sifat seluruh populasi berdasarkan interaksi terbatas. Kemudian, yang terakhir yaitu ada circular reasoning atau penalaran sirkular. Nah, dalam fallacy ini, argumen menggunakan kesimpulan sebagai premis yang berarti argumen tersebut berputar tanpa pernah memberikan bukti nyata. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu saya tahu bahwa saya selalu benar karena saya tidak pernah salah. Nah, tidak ada bukti yang diajukan selain asumsi bahwa dirinya yaitu benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Astrid Dian Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Dian Chandra dari kelompok 6 dengan NIM 123200849. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya tentang krisis membaca berita. Perkembangan teknologi yang begitu pesat ini telah mengubah cara kita dalam mengonsumsi berita. Berita tidak hanya kita dapatkan dari media cetak maupun televisi saja, tetapi saat ini kita dapat mendapatkan berita dari media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi yang ada di media sosial itu bersifat fakta, dan jarang berita atau informasi yang berada di media sosial itu sengaja dibuat untuk memanipulasi publik atau untuk kepentingan semata saja. Untuk itu, kita harus kritis dalam menyikapi berita yang kita dapatkan gitu. Ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan dalam membaca berita. Yang pertama, periksa reaksi emosional kita. Jika sebuah berita membuat kita merasa marah, kesal, ataupun cemas, berhentilah sejenak untuk memikirkan apakah perasaan tersebut berasal dari fakta ataupun hanya dari narasi yang sengaja dibuat provokatif gitu. Jadi jika kita merasakan hal tersebut, maka alangkah baiknya kita berhenti dulu dan pikirkan gitu, apakah ini tuh berasal dari berita yang kita baca ataukah hanya kita terbawa suasana gitu, terbawa emosi. Yang kedua, ingat dari mana berita itu didapatkan. Jika berita itu berasal dari situs yang tidak dikenal gitu atau sering mempublikasi tentang berita sensasional gitu, maka pertimbangkan kembali gitu ya keakuratan sebuah berita gitu. Bisa jadi karena situsnya tidak dikenal, berita itu termasuk berita yang hoax gitu ya. Yang ketiga, perhatikan judul berita.
Misalnya, seperti vaksin membahayakan semua orang. Mungkin terlalu sensasional bukan? Maka kita harus membaca keseluruhan isi berita gitu dan memastikan apakah informasi dalam judul sesuai dengan isi berita tersebut. Yang kelima, waspadai waktu tayang berita. Jika berita mengutip kejadian lama atau seolah-olah baru terjadi gitu, itu bisa jadi menyesatkan membaca. Maka periksalah tanggal publikasi untuk memastikan informasi tersebut apakah itu berita yang baru terjadi ataupun hanya mengutip dari berita yang telah terjadi. Yang keenam, waspadai kutipan berita gitu. Berita yang tidak mencantumkan kutipan dari ahli ataupun pejabat terkenal gitu ya. Misalnya, seorang ahli mengatakan tanpa menyebutkan nama ataupun afirmasi yang jelas, bisa jadi berita itu hoax. Kita harus memastikan apakah kutipan itu berasal dari para ahli atau orang-orang yang berkaitan dengan berita tersebut gitu. Yang ketujuh, periksa tautan ke sumber lain gitu ya. Jika berita menyatakan tautan sumber, cek apakah sumber tersebut kredibel gitu dan mendukung informasi yang disajikan gitu. Nah, yang kedelapan itu mencermati foto yang dipakai gitu. Foto yang digunakan mungkin tidak sesuai dengan berita atau informasi yang didapatkan gitu. Misalnya, berita tentang bencana alam di suatu daerah ataupun negara, tetapi di dalam berita itu menggunakan foto ataupun peristiwa serupa di negara lain gitu. Jadi itu bisa jadi hoax gitu. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu membandingkan berita dengan media lainnya. Jika hanya satu media yang melaporkan berita tersebut, bisa jadi berita itu tidak akurat gitu. Jadi cari informasi di media lain untuk memastikan gitu dan membandingkan kebenaran berita tersebut. Misalnya di suatu wilayah terjadi kebakaran gitu, tetapi yang menayangkan itu hanya satu situs. Nah, maka kita jangan langsung percaya gitu. Coba kita search atau cari gitu di situs-situs lain, apakah di situ ada gitu memuat berita tentang kebakaran di wilayah A tersebut. Nah, jika situs lain gitu jika ada di situs lain, maka berita itu akurat atau benar-benar terjadi. Tidak hanya kritis dalam membaca berita, kita pun perlu kritis dalam membaca hasil penelitian. Ada beberapa hal supaya kita kritis dalam membaca penelitian gitu. Yang pertama, kita perlu menanyakan apakah judulnya sensasional gitu. Misalnya, judulnya berbunyi, penelitian menyatakan kopi membuat Anda hidup 10 tahun lebih lama. Bisa dianggap judul ini terlalu sensasional karena terlalu berlebihan gitu. Maka periksalah isi artikel apakah benar demikian ataupun hanya nuansa lain yang disederhanakan gitu, ataupun apakah judul ini tidak memuat isi atau informasi yang ada di artikel tersebut gitu. Yang kedua, apakah penelitian itu bisa dipercaya? Jika berita menyebutkan sebuah penelitian, lihatlah apakah penelitian tersebut berasal dari jurnal ilmiah yang bereputasi atau dari universitas ternama gitu. Misalnya penelitian dari jurnal Natural. Nah, jurnal ini cenderung lebih dapat dipercaya dibandingkan dari blog pribadi gitu. Yang ketiga, apakah kesimpulannya kuat gitu? Jika sebuah berita menyatakan penelitian membuktikan bahwa mengonsumsi vitamin C dapat mencegah flu gitu, periksalah gitu, apakah penelitian ini hanya menunjukkan korelasi atau telah terbukti gitu melalui uji klinis gitu. Nah, yang keempat, betulkah hubungan sebab akibat gitu. Nah, contohnya, berita yang mengatakan bahwa anak yang bermain gadget selama 5 jam dalam sehari dapat membuat mereka menjadi kurang pintar gitu.
mungkin mengasumsikan sebab akibat, padahal hanya korelasi saja gitu. Apakah benar gitu anak kurang pintar disebabkan karena main gadget selama 5 jam dalam sehari gitu? Nah, mungkin gak sih gitu? Karena banyak faktor gitu ya yang menyebabkan anak kurang pintar, tidak hanya dari bermain gadget saja gitu. Maka periksalah gitu, apakah penelitian menyatakan hal yang sama ataupun tidak gitu. Yang kelima, adakah kelompok pembanding gitu? Misalnya penelitian tentang obat baru gitu. Jika penelitian melibatkan obat baru, penting untuk mengetahui apakah ada kelompok kontrol yang diberikan placebo untuk membandingkan hasil gitu. Misalnya, penelitian obat flu ini melibatkan 100 pasien yang meminum obat dan 100% yang diberikan placebo gitu. Yang keenam, apakah data dipilih objektif? Nah, jika berita menyatakan 90% orang setuju dengan kebijakan ini, periksalah bagaimana data itu dikumpulkan gitu. Apakah survei mencakup berbagai kelompok masyarakat atau hanya kelompok dari kalangan tertentu saja gitu. Yang ketujuh, apakah dikutip penelitian lain gitu. Misalnya, berita yang menyatakan penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya dari Harvard gitu, menunjukkan bahwa temuan tersebut tidak berdiri sendiri gitu, mengidentifikasi bahwa ada lebih banyak bukti yang mendukung hasil tersebut gitu. Nah, itu langkah-langkah yang bisa kita terapkan dalam membaca berita ataupun hasil penelitian gitu, supaya kita lebih kritis dan terhindar dari hoax.